warga kripto, bertemu lagi dengan Cassandra di waktunya investasi Bitcoin persembahan blockchain media.id. Yay, akhirnya kita ketemu lagi dan hari ini Cassandra nih ada kedatangan tamu spesial ya. Nah, buat warga kripto mungkin pernah dengar ya ada perusahaan yang namanya Luno Indonesia. Nah, kita langsung ketemu dan bakal ngobrol bareng sama perwakilan dari Luno Indonesia. Halo Bang Jai. Halo Cassandra, halo semuanya. Asik. Sehat Bang, apa kabar nih? Sehat-sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nih, kalau boleh tahu Bang Jai sekarang gimana nih domisilinya? Oh di Jakarta, di Di Jakarta. Jakarta ya? Ya udah 3 minggu nggak keluar rumah sih di sini. Oh, tapi kayaknya udah aman ya. Aku ngeliat kayak di Instagram temen aku kayak udah ada yang ke mall deh. Udah buka belum sih mall di sana? Udah buka, tapi masih banyak yang tutup sih. Jadi mau ke mall juga masih kosong. Yang jualan juga masih dikit di situ. Iya benar. Karena kemarin pun ada juga kayaknya kebanyakan toko tutup permanen ya gara-gara Iya, dijamin 1 bulan PPKM. iya, memang ya kondisinya begitu. Sayang sih. Soalnya di Medan nih belum buka sampai sekarang mall ya. Udah kangen Iya, jalan-jalan di mall. Gak ada bioskop lagi ya. Bioskop masih belum buka sampai sekarang. bioskop masih 2024 kali ya berani Ih, nonton sedih. bioskop. Mengsedih pokoknya ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu, Bang Jai ini dari Luna Indonesia sebagai apa nih? Ya, jadi mungkin sekalian perkenalan kali ya. Ya. Jadi saya Jay, saya country manajernya Luno Indonesia di sini. Wah, country manager ternyata. Ya, bukan branch manager tapi country manager, guys. Luar biasa. Masih muda ya Bang Jai ya. Umur berapa kira-kira? Pantang Cassandra. Masih muda lah pokoknya ya. Masih muda lah ya. Under-under KTP 30 mungkin kan? udah tua gitu, tapi sebetulnya ya, masih berjiwa muda lah gitu. Oke, kita menolak tua pokoknya ya. Oke, mungkin nih Bang Jay, warga kripto pada pengen tahu nih sebenarnya tentang Luna. Nah, ini kan perusahaan aset kripto juga ya, Ya, Luno ini ya. ya. Tapi boleh nggak nih sih dijelasin sedikit tentang Luna Indonesia ini? Boleh, boleh. Jadi Luno sebetulnya di Indonesia udah lama banget ya gitu, dan sebenarnya kita bukan hanya di Indonesia, jadi kan kita sebetulnya perusahaan internasional ya. Pusatnya itu di UK. Di Oke. Asia selain Indonesia kita ada di Malaysia, di Singapura, kemudian di Afrika juga kita ada South Africa, Nigeria, Eropa juga ada. Jadi intinya ada di hampir 40 negara lah kita di situ, dan Indonesia salah satu market kita yang paling besar di sini. Dan kita pun sudah lama banget di Indonesia, sebetulnya dari 2015. 2015 sudah mulai masuk. Cuma waktu itu kayaknya baru ada Indodex sama kita berdua gitu ya, dulu yang awal-awal eh, pemainnya tuh masih hanya kita berdua gitu. Dan ya sampai sekarang, tapi memang waktu itu kan masih sepi ya, masih belum seramai sekarang gitu pasar kripto. Jadi ya sampai sekarang kita terus berkembang, jumlah customer juga makin banyak. Jadi eh, ya kita senang banget lah dengan perkembangan di Indonesia sampai sekarang. Oke, berarti memang mungkin pada zaman 2015 itu memang belum hits ya. Kayaknya dari 2018 gitu ya baru mulai hits tentang perkriptoan di Indonesia ya kan, Bang? Iya, setahun lalu sih sebetulnya. Tahun Semenjak lalu ya. semenjak PPKM justru sebetulnya malah kita semakin semakin naik ya, semakin berkembang. Iya lah, soalnya kan banyak yang dirumahkan gitu kan. Tapi kayak Betul. mana caranya bisa mengolah duit yang ada di rumah kan yang kayak kayak gini nih. Cuman kan kebanyakan mainnya tuh ngasal aja gitu. Kayak Benar ngasal banget. beli, ngikut yang arah angin yang lagi rame gitu, yang ngikutin ya kan. Kayak aku pernah juga soalnya kayak gitu dulu. Istirahat ya. Oke, terus apa namanya? Sebelum masuk ke topik utamanya nih ya, Banje ya. Kalau boleh tahu dari Bang Jenya sendiri nih, kapan sih taunya Bitcoin itu dari siapa gitu kan? Terus kayak mana kapan pertama kali coba ke Bitcoin gitu, mainin Bitcoin? Ya, kalau saya sendiri di Bitcoin udah lama banget sih, dari 2014 bahkan. Jadi awalnya itu saya mining. Jadi pas Oke. 2014 tuh masih bisa lah mining perseorangan gitu ya. Kalau kalau sekarang kan udah nggak mungkin ya. Sekarang kan Iya, payah. mining saingannya lawan mesin farming di China udah nggak mungkin dapatnya, kecuali nggak balik modal untuk apa biaya listrik segala macamnya. Tapi 2014 waktu masih masih oke, masih bisa. Jadi saya sama teman-teman bertiga gitu, kita di rumah aja gitu, beli VGA, beli rakit komputer sendiri beneran untuk mining di situ. Kita pakai cloud mining juga sih di situ.
ya lumayan dapat beberapa Bitcoin, cuma waktu itu kan harganya masih berapa ya, $600 gitu, jadi masih murah banget. Kemudian sempat naik ke 1.000, kalau dilihat harganya sekarang udah gila-gilaan ya, tapi waktu itu 1.000 aja kita rasa udah gede banget. Kemudian waktu itu sempat China itu nge-ban Bitcoin, jadi akhirnya Bitcoinnya harganya turun. Dan akhirnya karena harganya turun itu udah nggak balik modal. Akhirnya kita jual semua Bitcoinnya, kita tutup operasi miningnya itu tahun 2015, jadi tahan 1 tahun gitu. Sebetulnya kalau disimpan sekarang lumayan banget sih ya di Iyalah situ. kalau sekarang ya, tapi masalahnya kita nggak tahu ya zaman dulu udah Iya, bakal kayak gini gitu kan. iya. Itu kayaknya memang udah orang-orang yang main dari lama tuh pasti merasakan itu sih. Pasti pernah merasakan seperti itu. Iya, bener banget gitu. Dulu aja kita sempat jualnya tuh kita exit di 700, 800-an lah di situ. Nah, kemudian di situ eh, saya sempat vakum, nggak main di Bitcoin lagi karena mungkin dipikir ya sudah selesai lah mungkin hype-nya ya di situ. Mungkin agak susah. Tapi kemudian 2018, 2019 harganya sudah mulai naik, kemudian naiknya gila-gilaan gitu kan. Di situ jadi kayak aduh nyesel banget nih kalau yang kemarin dijual semua gitu. Nah, ada waktu kan saya bertiga sama teman. Ada satu yang nggak jual Bitcoinnya dia. Jadi dia yang paling seneng dia. Cair ya, cair lah ya Cair. sekarang ini. Kemarin dia jual langsung buat biaya ini, biaya nikahan. Wah, bisa lah di hotel mewah ya kalau misalnya memang banyak ada ya 5 koin aja udah berapa gitu loh. Iya, lumayan banget gitu. Ya, cuman Betul betul. sayangnya saya Luar juga biasa. semua waktu itu gitu. Jadi akhirnya Mm-mm. uh, memutuskan pengen balik lagi ke Bitcoin karena memang lagi naik, dan dari dulu juga memang sebetulnya tertarik sih gitu. Jadi kayak unfinished business lah di situ. Jadi akhirnya saya balik lagi gabung Luno tahun 2019 akhirnya. 2019 ya baru mulai comeback ya. Oke, oke, oke. Terus nih, mungkin kan semua orang sepakat ya bahwa Bitcoin adalah aset kripto nomor satu nih, nomor wahid sedunia nih ya kan, di antara ribuan kripto lainnya, baik di kategori koin ataupun di token. Nah, terus memangnya Bitcoin seistimewa apa sih bagi Bang J pribadi ya, selain tadi udah agak menyesal ya karena yang dulu gitu ya kan, apakah memang percaya kalau kalau Bitcoin ini bakal memang the mother of segalanya koin-koin yang lain gitu? Iya, kalau dibilang koin nomor satu sih udah pasti ya. Kemudian ya dari market cap, dari jumlah orang yang mengadopsi itu kan emang paling banyak ya di situ. Dan yang istimewa sebetulnya ya kalau dilihat sebetulnya banyak koin lain yang lebih ada gunanya. Contohnya XRP misalkan dipakai untuk kirim uang gitu ya. Sebenarnya kalau Bitcoin itu yang istimewanya hanya karena dia pionirnya gitu, karena dia paling paling pertama di situ. Tapi kemudian kalau kita lihat juga istimewa Bitcoin itu adalah kalau dibandingkan dengan aset tradisional itu kayak emas sih contohnya. Emas juga kan sebenarnya nggak ada gunanya gitu kan. Misalnya kita punya pun nggak bisa jadi apa-apa gitu kan sebetulnya. Tapi karena memang orang pakai buat eh, nabung personal wealth-nya lah di situ. Jadi selain dalam bentuk uang, banyak juga orang nabungnya dalam bentuk emas di situ. Dan karena yang adopsinya banyak dan supply dan demand-nya selalu stabil, most of the time ya dibandingkan kripto-kripto lain, jadi makanya itulah Bitcoin tuh yang paling oke lah dibandingkan yang lain-lainnya. Ya, bisa dibilang memang untuk membekukan mata uang juga ya, cari amannya gitu. Jadi nggak drop, harganya pun kalau turun ya nggak drop kayak Bitcoin yang parah sih, misalnya dari gini langsung ya kan, bener-bener down kayak kemarin ya. Tapi ini belakangan mulai naik perlahan ya Bang J ya. Ya, mulai mulai naik sih ya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita bisa lihat Iya, bullish iya. Aku run ini aku ya. aku setuju juga sih kayak misalnya dibilang mothernya dari koin-koin soalnya ya begitu si Bitcoin naik, yang lainnya juga bakal naik semua gitu kan. Ya, Kayak betul. koin-koin altcoin yang lain-lainnya itu. Jadi ya bersyukurlah pelan-pelan kemarin ngobrol juga sama temen, udah nggak apa-apa nabung aja tetap walaupun lagi gitu anggap aja diskon katanya kayak gitu ya. Iya. Tapi tetap kayak berdegup gitu loh. Karena ngelihat harganya tuh kayak sakit. Iya. Kalau kalau saya sih belajar dari pengalaman ya. Kita tuh kalau main Bitcoin long term aja pokoknya. Jadi Iya, iya. Sama kayak nih, nabung emas ya. ya Kan long benar. term juga.
Iya benar. Soalnya kalau dilihat tiap hari mungkin nggak buat Stres. semua orang ya nanti deg-degan gitu. Soalnya naik turunnya mungkin ya lumayan ya 3%, 5% itu biasa lah gitu. Kayak Selain belum kemarin ya di bisa, 60% ya, iya, 55%. iya Oke, itu juga kan nggak terlalu spesial lah gitu. Kalau udah biasa main Bitcoin udah biasa gitu naik udah turun. biasa. Oke, oke. Oke, next nih menurut Bang Jai ya, mengapa sih penting memiliki altcoin atau token kripto lain selain Bitcoin tadi ya? Ada saran misal dari Bang Jai pribadi nih untuk altcoin apa nih yang Bang Jai rekomendasikan yang mungkin kedepannya itu punya fundamental yang oke gitu. Bisa Ya, lah ini untuk ditabung gitu. ya. Jadi kalau misalnya ngobrolin altcoin ya, mungkin kalau untuk pemula itu mungkin pas pertama mulai mungkin saya saranin sih cobain BTC dulu sih buat dapet feel-nya dulu ya di situ. Kemudian nanti kalau sudah mulai familiar baru bisa mulai consider altcoin yang lain. Kenapa? Karena memang kripto ini sangat berbeda ya secara aset kelas dibandingkan dengan orang Indonesia kan biasanya nabung itu deposito ya, deposito atau reksadana itu kan yang aman-aman lah ya, nggak naik turun nggak bakal terlalu drastis. Gitu ya. Nah kemudian banyak yang mikir oh mungkin sama ya atau mirip-mirip, kurang mencari informasi, kemudian cobain BTC sehari 2 hari naik turun atau mungkin turun 10% panik terus dijual terus langsung rugi kan di situ. Gitu. Jadi uh, pertama sih start dengan BTC dulu deh supaya dapat feel-nya. Kemudian setelah BTC sudah mulai familiar, barulah bisa melirik-lirik ya altcoin yang lain. Dan altcoin juga banyak banget ya jenisnya. Nah kalau di awal-awal sih saya saranin jangan terlalu yang aneh-aneh dulu, jangan yang apa namanya terlalu sedikit yang pakai, jangan yang masih asing gitu ya. Mungkin beberapa yang saya saranin yang bagus tuh mungkin setelah Bitcoin masuk ke XRP contohnya ya, XRP atau Ethereum itu juga masih uh, altcoin tapi nggak altcoin banget gitu, bukan yang koin gorengan gitu, itu bukan bukan yang terlalu spekulatif di situ ya. Karena banyak sekali altcoin altcoin kan mungkin tiap bulan muncul ya, tiap bulan Micin ya. iya betul istilahnya gitu kan beli kemudian naik bisa sampai 70% tapi kemudian turun lagi bisa 70% juga gitu kan turunnya Iya. naik turunnya gila-gilaan gitu kan jadi Real hoki-hokian sih kalau yang itu tadi ya. betul ya Itulah dan yang dinamakan tadi judi. Itu dia judi itu ya betul pakai ya koin micin tadi itu. ya kalau itu bukan investasi bukan trading namanya itu Iya, judi judi. Oke-okean benar 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 benar. Tapi gitu. kan kalau misalnya tadi kayak Bang Jay bilang disaranin sih langsung ke BTC gitu ya. Tapi kalau misalnya yang modal modal kecil gitu kan kayak nggak berasa gitu gimana ya? Kan banyak juga tuh baru mau mulai, ih kalau aku cuman punya sekian juta mana ada rasanya cuma 0,00 sekian gitu dapatnya gitu. Sebetulnya nggak masalah kan ya karena kan nggak harus beli satu Bitcoin gitu kan Hmm. bisa aja beli dari sebenarnya di beberapa platform juga kayaknya mulai dari 15.000 ada yang mulai dari 50.000 gitu kan jadi startingnya kecil cuman memang mungkin orang Indonesia nggak kebiasa punya asetnya berapa 0,00 sekian gitu kan jadi kok dikit banget padahal value-nya kan sama ya di situ ini Hmm. kan naik turunnya aja berapa persen ya di situ tapi kalau misalnya pengen yang lebih enak itu XRP juga sebenarnya oke gitu XRP lumayan tapi kalau main XRP masih harus ngerti banget fundamentalnya juga sih XRP itu untuk apa dan harganya jauh lebih volatile dibandingkan BTC gitu. Tapi memang kalau untuk uh, yang mencari kenaikan harga lumayan ya tentunya bisa dapat banyak sih dari XRP dan lumayan populer juga di Indonesia XRP ya. Iya, aku juga lumayan nabung di XRP sih, berharap itu nanti jadi ratusan ribu. Iya. XRP itu kan kemarin Desember ya kan dia sempat kena masalah ya. Harganya tuh kalau nggak salah Iya, turun dari 8.000 jadi sempat 3.000 atau berapa gitu kan di situ. Nah, tapi kalau misalnya yang paham fundamentalnya tentunya tahu gitu misalnya ke depannya eh, XRP ini yang menggunakan banyak gitu karena kan memang tujuannya untuk sebagai untuk alat kirim uang ya untuk kirim dana ya antar negara cross border transfer di situ. Jadi selama kegunaannya ada dan banyak perusahaan yang pakai tentunya
nanti harganya pasti bounce back ya. Karena kan ya supply dan demand ya. Kalau misalnya yang demand-nya banyak, harganya juga pasti naik di situ. Betul. Jadi memang dia lagi kesandung karena ada kasus dengan regulator di US, tapi kan kripto itu bukan cuma di US gitu kan. Jadi Iya benar. Di mungkin waktu Asia itu juga besar gitu. ya, jadi kalau kita melihat fundamentalnya, kita juga tahu, oh kalau di US di ban ya mungkin nggak apa-apa, tempat lain kan masih bisa di situ, nggak akan jadi nol banget lah di situ. Jadi justru Ya tapi ya kan masuk di situ. kayaknya dari dulu XRP juga cukup stabil sih terbilang harganya kan, kalaupun misalnya dia turun nggak yang parah-parah, kecuali yang kemarin memang yang tersandung masalah ya. Betul, iya. Ya, relatif dibandingkan altcoin yang lain, ya tentunya stabil lah di situ. Jadi kenapa di Luno sendiri kita juga nggak nawarin terlalu banyak koin ya, karena memang kita target pasarnya itu pemula. Jadi mungkin ini yang membedakan kita dengan platform lain ya. Mungkin kalau di Indodex ada 150, rekeningku ada seratusan juga gitu ya. Kita hanya ada 6. Jadi kita yang paling sedikit dibandingkan yang lain. Gitu. Tapi 6 itu apa aja tuh? Koinnya berarti cuma berapa? Cuma 5 ya? ya hanya BTC, Ethereum, Uh-huh. USDC, kemudian XRP, Litecoin, sama Bitcoin Cash. Jadi kita hanya 6. Oke, berarti memang supaya nggak bingung dan supaya nggak ngasal beli nih ya untuk Benar pemula-pemula banget. tadi ya. Benar Itu banget. kan kayak ibaratnya memang koin-koin yang cukup stabil gitu ya, Ya, top yang 6 6, tadi top itu. 7 lah. Oke, oke, oke. Berarti ini warga kripto yang baru mau coba-coba, daripada pusing-pusing, ada ratusan altcoin, yaudah dari Luno aja ya. Ini kan ibaratnya yang udah disaring lah, yang paling safe ya. Iya, udah kita pilihin gitu kan. Udah tinggal nabung aja gitu. Tapi kalau mau jadi benar-benar langsung mau jadi trader, barulah cocok di banyak koin tadi ya kan. Ini kan kayak untuk investasi cocoknya kan dari 6 jenis ini. Benar, benar banget ya. Jadi istilahnya nggak perlu takut harganya naik turunnya besok tiba-tiba harganya nol gitu kan. Nah, Iya. dari 1 rupiah kayak gitu. Banyak kayak kejadian kayak gitu. Kalau di kita sangat selektif sih koin apa yang kita tawarkan. Karena memang kita kan targetnya pemula ya. Kan kasihan kalau pemula belum tahu, belum terlalu paham ya dengan main kripto seperti apa, kita kasih koin gorengan, waduh nanti rugi kasihan sendiri gitu kan. Jadi mendingan kita cari yang aman-aman aja lah di situ. Betul. Oke. Next-nya nih ya kan, kita beralih ke tentang Bitcoin cycle repeat. Nah, ini kan udah masuk ke fase keberapa ini ya, udah mulai yang sampai drop, sedrop-dropnya ini udah mulai stabil lagi, dan katanya banyak yang bilang, is akhir tahun nih tembus 1M nih ya, mudah-mudahan gitu ya kan. Terus kalau pendapat Bang Jai sendiri, eh, ini kan udah masuk puncak pasca halving 3 ya, Mei 2020 kemarin. Terus terkoreksi dalam kemarin ya. Baru-baru ini udah mulai stabil ya kan. Iya. Pas juga sama Desember 2017 ya kalau nggak salah ya. Sampai akhir tahun tuh 2018. Nah, ini kan kayaknya udah mulai-mulai kena ke situ lagi nih ceritanya. Itu bisa terulang nggak ya yang kayak dulu tuh? Jadi dia naiknya tuh kan lumayan gila nggak sih? Sampai yang terakhir 800 juta kemarin kan? Iya, betul betul. Ya, ya banyak faktor sih, tapi memang Mm-mm. secara umum sih kita selalu lihatnya ya terlepaskan orang ada pandangan, ada cycle, mereka punya technical analysis masing-masing gitu. Tapi kalau kita sih patokannya ya supply and demand gitu, karena makin banyak demand-nya di Bitcoin, yang kita lihat sih kuncinya itu adalah institution ya. Jadi sekarang udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang masuk untuk main di Bitcoin juga gitu. Jadi misalkan mereka sebagian uangnya mereka nggak disimpan di aset-aset lain, tapi mereka mulai masukin ke Bitcoin juga di situ. Karena sebetulnya Bitcoin itu bagus untuk diversifikasi portfolio ya. Jadi misalkan perusahaan punya aset ya, mungkin berapa persen taruh di cash, berapa persen ditaruh di saham, mutual fund segala macam, kemudian berapa persen taruh di Bitcoin. Karena itu semakin bagian yang riskinya lah gitu. Jadi naik turunnya yang paling oke di situ. Nah, semakin banyak perusahaan yang masuk, menurut kita sih pastinya harganya in the long term itu pasti naik sih di situ. Karena kan jumlah Bitcoin-nya sendiri kan terbatas ya, jumlah Bitcoin terbatas, ya supply-nya kan terbatas, tapi demand-nya naik terus. Jadi selama kita percaya long term sih nggak ada masalah sih, saya rasa di situ. Dan kalau dari sisi teknikal, ya sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan di situ. Cuma ya harus kita lihat lah ya setiap hari gitu. Kapan enaknya masuknya gitu ya.
Berarti ya udahlah ya daripada stres. Kalau emang nabung ya nabung aja di situ, nggak perlu dilihat-lihat ya kan. Tunggu aja kapan dia meledaknya gitu ya. Benar, iya. Yang pasti ya tunggu kesempatan bagus buat masuk, jangan ikut-ikutan gitu. Kan banyak ya. So, harga mulai naik terus tiba-tiba orang ikutan beli gitu kan. Tapi ternyata belinya di puncak gitu kan. Terus kemudian pas dia turun Mm-mm. koreksi sedikit panik dia jual gitu. Rata-rata kan kalau yang pemula seperti itu gitu kan. Cut Kalau loss yang ya. kalau yang berpengalaman kan justru pas harganya turun dia cari kesempatan buat beli gitu kan. Pas Mm-mm, harga benar benar benar. naik dia cari kesempatan buat jual lah, istilahnya jual sebagian, misalkan tutupin modalnya, terus nanti kalau naik lagi baru gitu. Jadi bagus sih untuk pengalaman gitu kan, untuk main Bitcoin sekarang karena naik turunnya juga. Betul. Jadi yang paling penting jangan pakai uang untuk modal nikah, ya kan Bang? Nah, betul sekali. Jangan pakai uang belanja ya. Iya, jangan pakai uang nikah, jangan pakai uang apa lagi tuh, uang-uang yang butuh-butuh lah ya kan. Uang-uang dingin, kalau misalnya punya tabungan-tabungan, mau coba diputar, boleh ya warga kripto. Ini selalu diingetin ya, karena kebanyak kejadian anak-anak muda, anak-anak kuliah, atau yang baru-baru kerja gitu kan, punya duit dikit, langsung ikut-ikutan trennya nih, iya aku cobalah main, habis itu ternyata nggak mempelajari karena ikut-ikutan, cut loss. Yang Benar disalahin banget. temennya. Iya. Benar banget. Itu kesalahan pemula sih di situ. Karena kalau Mm-mm. pakai uang kondangan kan pressure-nya lebih tinggi ya gitu kan. Karena misalnya eh, turun 500.000 aja misalnya modal 1 juta gitu kan, turun Mm. 200.000, 300.000 aja kan dia bisa stres gitu kan. Padahal Dia udah shock tuh, udah heart attack iya, gitu kan. iya terus malah jadi panik terus dia cut loss gitu kan. Cut Jadi loss. ya kalau 1 jutanya masuk kita dari awal sudah mindsetnya ya sudah kalau hilang pun ya nggak apa-apa kan namanya juga investasi. Mm-mm, karena emang ya udah uang siap hilang gitu kan, udah harus Betul. kayak gitu. Iya, betul. Ya, udah merasakan juga soalnya. Tapi untuk nggak banyak sih, itu memang benar-benar awal-awal coba-coba. Ya kalau nggak kena kayak gitu nggak belajar kan. Iya, pastilah. Semua trader tuh pasti pernah rugi dulu awal-awalnya. Nggak ada Iya yang benar. trade pertama sampai trade 10, wah untung semua nggak ada. Gitu. Nggak Semua mungkin, nggak mungkin. ada. Itu hoki tingkat dewa sih kalau bisa Iya, kayak gitu ya. betul, betul. Iya, Baru kena loss sekali, stres tuh. iya Gara-gara kayak gitu. Tapi enak terus di awal ya kan. betul, betul. Oke, ini yang paling sering ditanyakan ya, apalagi bisa dibilang pertanyaan pamungkasnya warga Crypto Plus 62. Nah, akhir tahun ini kan harga Bitcoin diproyeksikan akan bakal kena ke berapa nih? Bakal di puncaknya tuh di berapa? Apakah bisa kena 1 miliar nggak nih? Nah, mana tahu ya kan Bang Jai bisa meramal masa depan. Wah, kalau kalau saya disuruh meramal, saya nggak jadi country manager dulu gitu. Saya Iya, udah jadi trading orang aja paling full kaya time. se-Asia ya kan? Iya, benar ya. Ngapain kerja lagi gitu kan. Benar, ya tapi mungkin kalau perkiraan, kalau misalnya melihat trennya saat ini kan udah mulai naik, turunnya pun juga dikit-dikit aja berapa sekian Iya, persen doang gitu, udah mulai stabil di 600-an ya sekarang nih. iya, iya. Ya. Menurut saya sih, kalau saya personally sih sangat bullish ya di sini. Tapi kalau Mm-mm. puncaknya sampai berapa ya banyak faktor sih, banyak faktor. Tapi menurut saya sih kalau kita target sampai ke 800 gitu masih masih bisa lah gitu kan. Kalau uh, nanti dilihat lagi sampai 800 itu masih kuat apa enggak. Kalau misalnya masih kuat ya boleh ditahan terus. Kalau enggak ya coba jual sebagian di 800 juga oke lah di situ. Ya. Kalau sampai 1 M mungkin bisa juga sih, nggak impossible sih di situ. Tapi menurut saya sih personally bullish ya. Oke, tapi kalau 800 mungkin lah ya di akhir-akhir tahun ya. Mungkin ya. Tapi kan biasanya trennya itu kalau hari-hari besar kayak tahun baru atau apa tuh dari abis naik nih kan bisa sampai langsung turun gitu ya nggak sih? Ya itu mungkin orang jual dikit buat ini, buat biaya liburan ya. Iya biaya biaya liburan, biaya tahun baru, biaya foya-foya seneng-senang ya. Bener banget. Tapi aku perhatiin gitu sih. Walaupun memang nggak turun banyak kayak kemarin ya. Itu sakit sih ngelihat market. Aku sampai mau uninstall aja bawaan. Tuh ya. Jadi warga kripto Bang Zee sendiri juga bilang ya mungkin. Tapi nggak ada yang bisa tahu. Kalau tahu udah jadi orang terkaya di dunia mungkin ya kan. Dari tahunnya dari yang dulu itu
yang sempat di mining terus dijual Iya, murah itu benar ya Kak banget. Bajai. Dulu aja saya bukan peramal yang baik ya. Kalau saya bisa Mm-mm. ramal itu nggak saya jual gitu. Sampai sekarang. Betul, 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 betul. Nah, terakhir nih Bang, dari Bang J sih, ada nggak sih yang mau disampaikan buat para pemula yang baru mau coba main kripto, ya kan? Kemarin di sosial media, di kafe, bahkan melihat anak-anak muda tuh kan mainnya itu semua ya, yang dibuka nanti kayak Indodax atau sejenisnya gitu kan. Lihat-lihat market gitu. Nah, untuk yang pemula, ada saran kah dari Bang J untuk warga kripto plus 62? Ya, kalau dari saya sih sarannya jangan gambling itu aja. Jadi kalau misalnya mau mulai trading, mau mulai investasi, ya tadi kayak yang Cassandra bilang, pertama sih kuncinya jangan pakai uang yang nantinya dibutuhin ya, uang Iya. kebutuhan. Ya, pokoknya harus hilang. Ya. Nah, kalau nggak pakai itu pastilah pasti rugi. Nah itu yang pertama. Ya. Yang kedua ya sebelum masuk harus research dulu gitu. Kalau trader-trader tuh nggak ada yang ngandelin feeling, nggak ada yang ngandelin hoki. Itu semua pasti ada analisanya. Mereka bisa baca chart ya, bisa baca tren, bisa ngelihat supply and demand trennya itu seperti apa gitu kan. Jadi trading itu skill, jadi bukan feeling ya, bukan coba-coba di situ. Jadi bukan tebak-tebak buah manggis gitu ya. Iya, Jadi iya benar. kalau misalnya sebelum kita mau masuk, tanya diri sendiri dulu gitu kan. Ini saya masuk di harga segini, rencana saya keluar di harga berapa, gitu. Targetnya berapa, gitu. Supaya kita fokus, gitu. Jadi nggak naik turun sedikit, nggak goyang, gitu. Jadi kita udah tahu lah. Gitu. Jadi Oke, berarti kalau misalnya menentukan target itu gimana nih tepatnya gitu? Kayak bagusnya di berapa puluh persen gitu misalnya? ya macam-macam ya, tergantung masuknya kapan gitu kan. Jadi kalau misalnya technical analysis kan ada support resistance kayak gitu. Jadi Hmm. yang pemula baca dulu deh gitu kan yang seperti itu gitu ya, supportnya di mana, resistance di mana di situ supaya ada pegangan sedikit gitu. Jadi jangan jangan gambling, jangan trading naked ya. Kalau kita bilang trading naked karena ya kenapa beli di situ karena feeling gitu ya. Kenapa beli di situ? Karena teman saya juga beli kayak gitu, jadi jangan ikut-ikutan. Gitu. Kalau kita beli harus ada alasannya kenapa kita beli di harga di situ. Jadi itu sih di situ. Jadi dan pasti rugi awal-awal karena ya kecuali hoki banget gitu kan di awal-awal pasti expect 10 trade pertama pasti ada yang rugi lah. Gitu. Jadi harus siap lah. Nggak ada yang 100% profit all the time itu nggak ada. Hoki, hoki dewa kayak gitu. Ya, yang pasti bahkan kayak yang trading yang cuma atas bawah aja itu ada teknik ya kan, nggak Hmm. feeling, nggak cuma gambling atas bawah, itu juga Iya, ada baca chartnya juga gitu kan. iya teknik, pengalaman Mm-mm. itu ya skill lah di situ pokoknya. Satu lagi psikologis yang kuat ya, Iya, nah, biar gak gampang stres. mental baja ya harus mental Iya baja. mental baja bener. Kalau makanya aku kenapa nggak mau trading karena mental aku nggak kuat. Aku sadar nggak kuat mental gitu ya kan. Jadi udahlah ada duit nanti disisihin dikit aja ya kan. Nabung nabung dikit-dikit lagi ada nabung. Kalau kalau mau Iya, trading betul. nggak kuat mental aku. Iya, kalau 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 nggak kuat mental, ya udah beli, terus habis itu uninstall aplikasinya Itu dia. 1 tahun lagi baru install lagi, lihat lagi berapa kayak gitu. Ya ini installnya setiap abis gajian aja gitu. Jadi nabung Benar, dikit-dikit benar, aja benar. gitu. Ya Ya, percaya iya. aja sih. Kalau Jadi kriptonya kan nggak kemana-mana ya. benar-benar. Kalau misalnya buat nabung ya dari Bang J juga bilang paling oke Bitcoin ya Bang ya. Kalau untuk Ya, nabung-nabung gitu. jangka panjang lah gitu. Benar, benar. Ya, ya halo, suaranya hilang ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Aku kira aku yang menghilang tadi. Oke, berarti itu ya warga kripto, ingat ya jangan pakai uang-uang yang bisa dibilang kebutuhan sehari-hari, apalagi modal nikah, jangan ya, jangan nggak jadi nikah gara-gara kripto, nggak lucu ya. Jangan dipakai. Oke, itu dia tadi ya bincang-bincang kita ngobrol-ngobrol sama Bang J, seru ya, udah dapat ilmu baru dan pastiin kalian ada Instagramnya ya, Luno Indonesia ya Bang ya. Ada, iya, silakan di follow. Nah, di follow atau buka WP langsung kalau pengen tahu tentang Indonesia. Nah, buat pemula cocok nih karena
di situ hanya ada 6 koin yang udah disaring, yang udah difilter, yang cocok buat pemula. Jadi nggak perlu kalian pelajari terlalu banyak koin lagi di situ ya. Terus juga mana tahu ya, nanti doain dari WIB nanti kita ada giveaway lagi seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Lumayan loh kalau bisa dapetin voucher Bitcoin ya kan. Nah, support kita juga untuk nge-like, di subscribe dan di share juga pastinya channel ini, atau bisa follow juga di Instagramnya blockchainmedia.id ya. Di Luno juga ya, mana tahu mereka ada iko-ikoyan. Ada, kita banyak event ya, banyak promo, banyak cashback gitu. Silakan cek aja Instagram kita. Nah, itu dia. Mana tahu ya kan lagi hoki pas ngeliat lagi ada giveaway gitu mainan. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bang J atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat buat warga kripto semua. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang ke sini. Siap. Oke, kalau begitu kita bakal ketemu lagi di WIB waktunya investasi Bitcoin minggu depan. Bye-bye.